Asal manusia bukan dari batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Jiung si Golok Terbang yang pasti masih di channelnya Golok Terbang Bekasi. Pada kesempatan siang hari ini saya mau muter-muter di kitaran Bekasi. Mau ngapain sih? Saya mau bikin sebuah kajian kuesioner sejauh mana sih masyarakat Bekasi dari kalangan muda, kalangan dewasa, dan mungkin usia lanjut kenal sama yang namanya bendo atau golok. Nah, di sini saya mungkin nggak sendiri ya, udah siap-siap bawa tas ya kan. Saya kebetulan ditemani sama sang istri tercinta. Halo. Sama Jiung juga tuh, Jiung kecil. Ya Je, kita mau kemana Je? Rumah Nenek Jati. Yo, kalau rumah Nenek Jati. Ya, kita bakal muter-muter. Kayak apa sih? Pantengin terus channelnya Golok Terbang Bekasi. Abang Po, kita bikin kuesioner penelitian gini nih. Salah satunya apa sih? Orang di Bekasi harus tahu sejauh mana sih kenal tentang benda ikonik di Bekasi. Nah, kita bakal langsung tanya sama Bang siapa Bang? Bang Randy. Bang Randy. Nah, Bang Randy ini salah satu pengusaha fotokopian ya Bang ya? Fotokopian atau ATK, alat tulis. Bang Randy asalnya dari mana? Palembang. Dari Palembang. Sudah lama belum di sini? 4 tahun. Sudah 4 tahun dari Palembang. Bang Randy tahu nggak sih benda ikoniknya Bekasi itu apa? Golok. Golok. Nah, golok teman-teman Abang Po. Nah, Bang Randy di sini saya punya kuesioner. Bang Randy mau isi nggak? Boleh. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kuesioner tentang benda ikonik yang ada di Bekasi itu apa sih? Nah, yuk next kita lihat Bang Randy ngisinya. Bang Randy, kan udah lama nih di Bekasi. Iya. Nah, tadi kan ngisi kuesionernya. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada. Apa Bang? Saya kurang paham perbedaan bendo dan golok. Bendo dan golok. Oke, di sini sih saya bawa bendo sama goloknya. Ini. Perbedaan bendo sama golok. Bentuk fisiknya ya. Lihat yang mana golok, yang mana bendo. Ini golok. Ini bendo. Bendo. Beda jelas nggak? Berarti ukurannya. Ukurannya. Perbedaan bendo sama golok. Kalau golok itu agak ramping ya teman-teman. Kalau bendo itu agak depak. Gitu, agak melengkung. Ini bendo. Nah, bendo sendiri dipakai buat survival. Orang dulu di Bekasi itu buat potongin kayu besar, buat ngeraut bambu, kayu, terus buat tolongin benda yang mungkin itu sifatnya nanti buat bikin patis gitu. Nah, kalau golok sendiri hanya untuk ranting-ranting kecil, buat bisa buat pohon yang besar. Nah, kalau ini paling relevan sebenarnya untuk sorenan atau aduman. Kalau ini untuk kerja biasanya. Nah, yang mewakili Bekasi itu bendo. Ini bendo ciri dari Bekasi. Jadi kalau ini sifatnya umum, di semua daerah ada yang namanya golok. Tapi kalau bendo yang bentuknya seperti ini punya Bekasi Bang. Sama Betul. Jadi ini asli punya orang Bekasi, bendo bentuk yang kayak gini tuh. Bang Randy bisa lihat, pegang aja Bang, nggak apa-apa. Berarti perbedaannya hanya
apa ukurannya, Iya. ukuran dan lengkungan. Betul. Kalau golok dia sedikit lebih lurus. Itu dia. Nah, tuh teman-teman, sahabat-sahabat. Jadi tahu ya, kebudayaan itu ternyata fungsinya luas. Salah satu menjaga kebudayaan itu dengan coba kita berinteraksi dan memberikan informasi yang baik, dan kita bakal cari lagi siapa yang bakal tahu tentang perbedaan golok dan bendo. Oke, Abang Po. Sekarang saya ada di perempatan Tugu Asem. Kita next project bakal tanya-tanya di sini sama abang-abang yang ada. Nah, Bang Po, visionernya udah saya keluarin nih. Nah, pertama kita ketemu sama Mamang Ganteng. Bang, nama siapa, Mang? Bang Rai. Bang Rai. Kalau di Tugu Asem, kenalnya Bang? Mamang Rai. Mamang Rai. Oh, pokoknya kalau ada Mamang Rai nih, dia orangnya yang jagain Tugu Asem dari sirkulasi kendaraan yang lewat gitu. Dari pagi sampai sore. Bang, saya mau nanya-nanya nih terkait sama kebudayaan kita yang ada di Bekasi. Kira-kira pernah tahu nggak benda ikoniknya Bekasi itu apa? Ya, kalau saya ya golok. Golok. Oh, benda ikoniknya golok. Nah, di sini saya punya visioner, Mang. Kiranya bisa dijawab nggak? Insya Allah. Boleh dah. Jawabannya, Mang. Tapi kalau kira-kira salah atau tolong dibenerin tuh, bener? Iya. Apa perbedaan golok dengan bendo Yang kamu ketahui gitu maksudnya, kalau saya bendo untuk sehari-hari kadang-kadang gitu kan. Sehari-hari tenaga ada apa gitu, mungkin kadang-kadang dari tanduk kan, Iya. ada nunggu Nah, Bang Po, sekarang yang kedua nih. Di sini saya sama Abang Ketua Karang Taruna Kelurahan Mustika Jaya, Bang. Nah, namanya siapa sih, Bang? Abang Jam Suri. Abang Jamsuri. Biasanya dipanggil sehari-hari Bang Suri. Nah, salah satu tokoh pemuda ya, Bang ya, di Asem ya? Iya, Iya. yang tua bisa. Tahu yang mudah bisa atau bisa? Iya, udah pokoknya supaya Saya punya kuesioner tentang benda ikonik di Bekasi. Kira-kira Abang tahu nggak tentang benda ikoniknya itu apa? Ya, kalau ikonik Kota Bekasi, saya juga tahu ya. Mau orang tua dan anak muda juga tahu ya, itu kan golok ya. Tapi pengetahuan juga agak terbatas mungkin. Dan saya juga agak terbatas ya. Kalau nanti saya ditanya, kalau salah tahu benerin Pak Guru. Siap. Ya, karena kalau golok sih mungkin semua tahu lah. Yang muda sama yang tua juga. Ikon Kota Bekasi atau bendanya juga golok. Abang, di sini saya punya kuesioner. Ya, Mau isi nggak? boleh. Boleh. Siap. Teman-teman. Sama dong. Tulisannya. Golok sering disoret atau dibawa-bawa. Bendo sering dipergunakan. Ya Bang Po, kita udah dapat 2 jawaban terkait benda ikonik yang ada di Bekasi itu kayak apa sih. Nah, sekarang waktunya kita jelasin. Nah, jadi abang-abang yang datang di sini pertanyaan tentang bendo dan golok. Apa sih bedanya? Bedanya bendo sama golok itu di sini kebetulan saya bawa contohnya. Ini golok. Ya. Ini bendo.
Nah, ini bendok. Ini golok. Nah, abang-abang bisa lihat di sini desain bendok sama golok beda ya? Beda. Beda. Nah, kalau bendok dulu benar yang abang-abang tulis dulu dipakai dalam nilai keseharian masyarakat Bekasi. Bendok nih. Kalau golok sifatnya umum, di semua daerah pasti punya golok. Nah, dari desainnya mewakili daerah masing-masing. Nah, Bekasi ini lebih identik sama yang namanya bendok. Nah, bendok yang kayak gini namanya bendok betok. Bukan. Ini namanya bendok betok. Kenapa disebut bendok betok? Karena ada nilai histori dan sejarahnya bagi masyarakat Bekasi. Tahu nggak sih abang-abang bendok betok ini menjadi nilai ikonik yang hari ini hilang di peradabannya di Bekasi. Yang melengkung namanya curug. Yang ini agak melengkung keluar namanya lambung. Bagian tertajamnya namanya seket. Bagian menurunnya namanya beteng. Nah, di bagian ini itu namanya lemper. Di bagian ini namanya kerut. Ujung ini namanya greneng. Bagian yang ini namanya dampar atau dampet. Ini namanya selut. Di gagang yang turun namanya lunggu. Ujung gagang ini namanya embun. Yang turun ini namanya pendul. Yang melengkung ke bawah namanya jengkolan. Ujung ini namanya cacing. Yang melengkung namanya payus. Eluk. Yang turun ini namanya payus. Nah, di dalam gagang ini ada yang namanya pansi. Bentuknya bendok betok bekas. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang? Alhamdulillah, sehat-sehat. Nah, Bang Po, saya sampai di salah satu orang Bekasi juga. Nah, nama siapa, Bang? Iqbal, Bang. Bang Iqbal di Bekasi dari kapan? Dari Brojol. Dari Brojol, berarti bener orang Bekasi ya. Nah, Bang Iqbal sekarang umurnya berapa? Umur sekarang 35 jalan 36. 35 jalan 36, berarti udah lumayan ya. Nah, kita bakal tanya-tanya nih Abang Po. Nah, Bang Iqbal, saya di sini punya sebuah kuesioner pertanyaan tentang benda ikonik yang ada di Bekasi. Nah, kiranya selama ini Bang Iqbal tahu nggak sih tentang benda ikonik yang ada di Bekasi? Kalau benda ikon Bekasi itu hampir rata-rata bendok atau golok. Bendok atau golok. Iya. Nah, bendok atau golok ini sering dilihat nggak sama Bang Iqbal? Sering, karena ikonnya kota Bekasi banyak kan. Siap. Nah, di sini saya punya bagan kuesioner nih Bang Iqbal. Maaf Bang, ini kita sambil ngerokok boleh? Iya, lanjut boleh. Selalu bareng ngopi juga boleh. Gitu. Nah, di sini kita punya bagan kuesioner tuh teman-teman. Ya. Nah, Bang Iqbal, boleh nggak ngisi tentang bagan ini? Boleh Bang. Nah, silakan Bang. Isi. Nah, kita liatin yuk. Nah, nih Bang Po, udah selesai ya? Udah Mantap. Kita pengen tahu jawabannya dari Bang Iqbal itu kayak gimana sih? Boleh lihat Bang? Oke, silakan Bang. Maaf. Nah, di sini Abang Po bisa lihat tuh di isi semua ya kuesionernya. Bang Iqbal selama ini tahu tentang bendok atau golok dari penglihatan atau dari event atau mungkin dari media sosial? Yang paling utama sih sekarang lagi gencar-gencarnya dari media sosial, Bang. Media sosial. Ya, yang kedua yang sekarang ini pemerintah Kota Bekasi khususnya lagi gencar juga perkenalan ikon. Iya, tentang budaya, tentang ya segala macem lah pokoknya. Nah, di sini Bang Iqbal itu ngisi tentang uraian yang ada. Golok itu ukurannya hampir rata-rata 30 cm, disebut dengan sejengkal 3 jari katanya, dari bentuk panjang ramping. Sedangkan bendok dari segi bentuk berbeda dengan golok. Nih
jawaban yang saya rasa Bang Iqbal juga paham ya berarti tentang golok dan bendo nih. Aduh. Sering nggak sering melihat di masyarakat yang berdomisili di persawahan, mereka sering menggunakan bendo aktivitas di persawahan dan kegiatan sehari-hari. Nah, bendo menjadi ikon Kota Bekasi adalah bendo betok atau gogol katanya. Di sini Bang Iqbal Tawakal usianya 35 tahun, ya. Alamatnya di Toyogiri, Gang Palem, Jatimulya. Nah, ini salah satu bentuk bahwa masyarakat kita yang ada di Bekasi itu juga kiranya perlu ya Bang ya? Wah, perlu banget Bang. Jadi suatu simbol, misalkan seperti KTP. Nah, Kalau ditanya, kalau kemana-mana, lu orang Bekasi, ciri khasnya apaan? Kalau ditanya, iya. Kalau ditanya orang Bekasi, ciri khasnya apaan katanya? Nah, ya kan kadang-kadang kita cuma Bekasi doang, tau-taunya terus ditanya asal usul begini lah orang tahu. Nah, itu dia. Kira ditanya asal usulnya orang tahu ya Bang Iqbal ya. Iya. Benar. Jadi salah satunya itu perlu. Nah, sebelum itu juga saya bakal kasih sedikit info buat yang tadi dikasih tahu Bang Iqbal ini. Saya bawa desainnya kayak yang tadi tuh. Di sini kebetulan Bang Iqbal saya bawa yang namanya golok sama yang namanya bendo. Nah, ini ada dua nih yang kayak tadi nih teman-teman. Nah, Bang Iqbal, kalau yang ini namanya golok, Bang Iqbal bisa pegang, bisa lihat. Maaf ya, ampura. Nah, kalau yang ini namanya bendo. Nah, nih Bang bisa lihat, buka aja nggak apa-apa Bang. Perbedaan antara bendo sama golok. Saya buka Bang ya. Silakan. Buka ya. Wih, cara bukanya aja paham. Ngeri nih berarti. Nah, Tuh, antara bendo sama golok. Nah, Bang Iqbal, untuk Bekasi yang paling relevan yang tadi Bang Iqbal jabarin di sini, bendo yang kayak gini, punten. Ini paling sering digunakan di masyarakat Bekasi. Ini namanya bendo betok Bang Iqbal. Bendo betok ini desain yang mencirikan karakter orang Bekasi, yaitu di alat keseharian dalam beraktivitas. Nah, Bang Iqbal selama ini udah pernah lihat nggak bendo yang modelnya begini? Belum. Padahal orang Bekasi. Orang Bekasi tapi belum pernah lihat bendo yang modelnya begini. Nah, ini saya kasih tahu salah satu bendo betok yang memang mencirikan tentang kebekasian. Dari nilai histori. Jadi zaman dahulu nenek moyang kita, kakek buyut kita ketika mungkin di era perjuangan menggunakan salah satunya bendo ini. Karena kebiasaan orang Bekasi dulu kalau naruh yang namanya bendo sama golok pasti tempatnya beda. Kalau yang namanya bendo biasanya taruhnya di menggel, di kolong bale gitu. Ya. Kalau yang namanya golok biasanya naruhnya itu di pangkeng. Nah, yang paling relevan dalam kegiatan dan dipakai untuk era perjuangan adalah bendo gitu. Nah, desainnya sendiri ini mewakili dari tiap kegiatannya. Di sini ada yang namanya dempak, ada yang namanya congo. Congo ini fungsinya untuk melubangi benda-benda keras, bambu, pohon. Ada yang namanya dempak. Dempak itu buat nyosrok. Ada yang namanya lambung. Lambung itu buat ngeblogin kayu-kayu besar. Ada yang namanya lemper. Lemper itu biasanya buat mantrengin kayu-kayu kecil. Ada yang namanya perut. Itu biasanya buat ngeraut bambu, ngeraut kayu. Nah, ini ada yang namanya greneng. Ini salah satu ciri khasnya bendo betok ya, ada grenengnya. Nah, ini biasanya desainnya kalau nyerut ke sini dia ngebuangnya ke depan, nggak akan ke belakang, jadi nggak kena tangan. Gitu. Nah, ini salah satu benda ikonik yang ada di Bekasi yang sama-sama kita kudu jaga Bang Iqbal. Bener banget. Bener banget. Jadi Abang Mpok di sini saya bersama Bang Iqbal sedang menikmati yang namanya benda ikoniknya Bekasi. Dimana sebenarnya butuh ya Bang ya saran informasi ya. Butuh banget Bang. Ditambah sekarang mayoritas kita paling terkenal doang yang namanya paling tahu dah banterannya, paling tahu golok. Golok ya bentuknya golok. Golok nggak ada jenis-jenisnya lah orang tahu. Giliran bilang Jepang, buset, kata anak wah kamu banyak.
Lah malu kita jadinya. Nah, itu dia. Nah, next ke depan saya bakal tanya-tanya ke mungkin orang-orang yang saya nggak tahu siapa pokoknya itu. Dan kemana-mana pantengin terus channelnya Golok Terbang Bekasi. Makasih Bang Iqbal. Iya, sama-sama Bang. Assalamualaikum. Nah, Bang Po, saya udah ketemu lagi nih sama seseorang yang lumayan apa ya? Lumayan sudah sepuh. Ah, gitu. Nah, Assalamualaikum Yud. Waalaikumsalam. Ini ama engkong siapa? Kong Nama sama bin Musa. Kong Sama bin Musa. Ya. Nah, Kong Sama bin Musa. Ya, Ingat orang lahirnya tahun berapa? lahir orang kini. Orang keingetan tahun berapa? Nah, sekarang umurnya udah berapa kira-kira? 70 Umurnya udah 70 tahun. 70 tahun. Udah 70 tahun. Nah, yuk. Dulu cerita zaman dulu nih. Kapan kan Bekasi? Iya. Ya, Bekasi itu kan punya yang namanya benda ikonik. Benda ikonik itu yang selalu disorenin. Disoren. Nah, kalau disoren itu bendo atau golok, yuk. Golok. Golok. Nah, golok. Nah, Ya kalau bendok mah orang ada sarungnya. orang ada sarungnya kalau bendo. Golok ada. Kalau golok ada. Nah, tuh zaman dulu. Itu tahun berapaan kira-kira, yuk? Tahun 63. Tahun 63. Nah, Tuh. kita nih umur kita kan baru 16 tahun. Waktu itu tahun 63 baru umurnya 16 tahun. 16 tahun. Wah, luar biasa tuh. Dulu mah bisa udah gede belum sunat. Ya, zaman dulu tuh. Iya. Udah gede juga belum sunat. Nah, makanya itu. Dia masih tanya. Udah lawan Yuk. lawannya langka. Oh. Saya kan bawa dua nih. Iya. Ya, saya mau nanya. Yang mana bendo, yang mana golok? Uyut pasti pernah ngeliat kapanan. Nah, nih. Yang mana bendo, yang mana golok? Ini bendok. Ini yang bendo yang mana? Nih. Ini. Ya, ini golok. Ini golok. Kecilan. Kecilan. Tuh. Tahun 70 tahun gue tahu ini golok, ini bendo. Bendok. Nah, Kan ini goberannya lebaran. goberannya lebaran. Tuh dia Bang Po. Nah, dulu yang kalau orang Bekasi di era perjuangan makanya yang mana, Yud? Ini apa ini? Kalau perjuangan mah orang rata. Orang rata. Ada yang pakai ini, Ada. ada yang pakai panjang. Ada yang Kelewang. pakai panjang, kelewang. Iya lah, ini ada. Oh, ini ada, ini ada. Yang paling kecil pisaunya itu cap garpu. Yang paling kecil pisaunya cap garpu. Cap garpu. Cuman itu kalau belum habis masih tajam zaman dulu mah. Nah, yuk. Ini kan ada bendo nih. Ini bendo, ini pernah dilihat kagak zaman dulu? Cap apa ini? Orang ada capnya, tapi bentuknya begini. Nah, emang bentuk begini semua dulu mah. Oh, dulu bentuknya begini semua. Ujungnya begini, buatan jonggol, mana jonggol? Jonggol sono. Ah, ya buatan jonggol. Buatan jonggol. Iya, ini kalau bikin orangnya berenam. Kalau ngejar orangnya berenam zaman dulu. Nah, iya tak tiktok. Oh, tak tiktok, tak tiktok. Tadi ada berantem dari bawah bentuk begini. Kalau berantem di bawah, Dari bawah, mana orangnya bukan begitu. gimana? Diceblokin belakang. Oh, diceblokin Tuh. belakang. Oh, begitu tuh teman-teman tuh caranya Nih, tuh. nih. Oh, Gagangnya doang. gagangnya doang yang nongol. Ya nanti kan musuh pun kita ini kagak kesamber. Oh, biar kagak kesamber gagangnya, biar kagak keambil. Kita baca diri sendiri. Nah, Kan iya benar. gitu. Nah, itu dia. Semoga video ini menjadi hal yang bermanfaat buat Abang Po di kemudian hari. Selanjutnya kita bakal tanya-tanya lagi yang lain. Jangan kemana-mana, pantengin terus channelnya Golok Terbang Bekasi. Ya. Nah, Bang Po. Nah, nih hari juga saya ketemu lagi nih sama seseorang yang kita bakal tanya-tanya. Assalamualaikum, Mang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama siapa, Mang? Jayadi Mang Jayadi. Di Bekasi dari kapan, Mang? dari tahun 83, 83. Lahirnya di? lahir Bekasi 83. Tuh lah, berarti orang Bekasi asli. Dari 83 di Bekasi. Nah,
Mang Yadi, saya mau tanya-tanya nih terkait sama benda ikonik yang ada di Bekasi. Iya. Kira-kira Mang Yadi pernah tahu nggak benda ikoniknya apa? Golok. Golok. Nah, benda ikoniknya golok. Nah, di sini saya punya kuesioner nih Mang Yadi yang bakal boleh nggak kiranya Mang? Udah diisi Mang? Udah. Nah, coba Mang saya lihat. Nah, teman-teman di sini Mang Jayadi udah isi tuh. Nah, di sini bendo betok. Yang bendo yang mana Mang? Nih bendo. Yang mana? Ini bendo nih. Ini bendo. Iya. Ini Golok. golok. Iya. Jadi di sini apa bedanya bendo? Bendo itu sering dulu disoren sama ngkongnya Mang Jayadi buat mantrengin atau nyari kayu. Nah, ini sebuah hal yang menarik. Perbedaan bendo sama golok itu Mamang tahu kagak sih? Kalau bendo mah dulu orang yang megang ngkong doang. Nah, Jadi kalau zaman dulu mah bocah udah boleh megang golok, yang megang bendo. oh gitu. Iya. Nah, dulu Bekasi kan banyak sawah, banyak kebun. Berarti juga sering dibawa ke sawah Siapanya tuh? bendonya. Ya sering kemana-mana pasti orang dulu pasti bawa bendo. Tuh, orang dulu pasti bawa bendo. Nah, di sini ada dua macam bilah nih Mang nih. Ini sama ini. Kalau dibuka, nah ini dia nih. Tuh teman-teman, Abang Po bisa lihat. Ini bedanya bendo sama golok Mang. Oh gitu. Iya Mang, bedanya bendo sama golok. Tuh, Abang Po bisa lihat. Yang bendo itu pasti lebih dempak, lebih gede. Nah, yang golok lebih ramping. Gitu. Nah, sejarahnya ini untuk orang Bekasi, ini namanya desainnya bendo betok Mang. Kalau ini golok salam nunggal. Oh gitu. Iya. Nah, di sini juga namanya nih Mang, saya kasih tahu. Punggung golok namanya tonggo. Ujung namanya congo. Iya. Bagian yang turun namanya ini dempak. Iya. Yang melengkung namanya curug. Yang ini namanya lambung. Iya. Nah, yang tajamnya namanya seket atau mata bilah. Kalau arah turun itu namanya beteng. Iya. Iya. Kesini namanya lemper. Kesini namanya perut. Ini namanya greneng. Yang ini namanya dampar. Oh, masing-masing mempunyai fungsinya itu ya? Punya fungsi masing-masing gitu Mang. Jadi dulu emang dipakai sama orang Bekasi sehari-hari untuk beraktivitas gitu. Makasih ya Mang ya. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Oke Abang Po, nah hari ini ketemu lagi nih sama seorang wanita atau wadon. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok namanya siapa? Nama saya Dea Nanda, mahasiswa dari Universitas Islam 45, jurusan Ilmu Komunikasi semester 1. Bukan main, mahasiswa. Mahasiswa Unisma. Jurusan apa tadi? Ilmu Komunikasi. Ilmu komunikasi, kan main dah. Nah, ngomongin ilmu komunikasi, pernah tahu nggak ikonnya Bekasi yang secara benda itu apa? Lebih ke senjatanya mungkin ya. Senjata. Senjata asli Bekasi. Hah? Dan bela diri seni Bekasinya juga. Apa tuh kira-kira? Kalau sepengetahuan saya itu ada golok dan bendo ya. Dan seni bela dirinya juga ada tradisional silat Bekasi. Silat Bekasi. Bukan main ya, bener ya. Berarti mahasiswa Unisma bisa ngejelasin ya. Kita banyak tanya-tanya nih Abang Po. Nah, Kak Dea tadi kan ngomongin ada golok, ada bendo. Iya. Kan esensinya pasti berbeda ya. Nah, di sini saya punya lembaran kuesioner tentang bendo dan golok. Mau ngisi nggak? Iyalah. Oke, ya kita lihat Abang Po. Nah, ini dia Abang Po, udah diisi tuh. Ya, udah diisi panjang banget jabarannya. Ini nggak percuma nih nanya-nanya sama Kak Dea ngomongin tentang bendo betok. Di sini saya baca ini ya Bang Po, bahwa bendo betok itu beda ya, senjata asli dari Bekasi itu namanya bendo, memiliki segi cembung yang berbeda dengan golok. Sementara golok adalah senjata asli dari Betawi yang memiliki bentuk
lebih datar dari Bendo Bekasi. Pernah lihat golok? Golok merupakan senjata khas dari Betawi, sementara Bendo sejarahnya sendiri dari Bekasi. Oke. Fisik saya sendiri. Pernahkah kamu melihat golok dan Bendo? Saya sendiri ikut silat. Nah, nih resep nih. Nah, ternyata pesilat juga nih Abang Po. Silat di mana Kak Dea? Saya silat di Pusaka Muda Bekasi. Di silat sendiri emang diajarin gitu tentang golok? Karena di silat juga kan cuma nggak diajarin teknik membela diri, kita tuh diajarin juga dalam artian tuh budaya-budayanya gitu. Gitu. Jadi di silat sendiri diajarin tentang kebudayaan, termasuk ngomongin tentang golok dan Bendo gitu. Iya. Gitu. Karena secara signifikan juga berbeda. Nah, itu dia, mengamati dan coba mencari tahu seperti apa senjata yang digunakan dalam bela diri itu juga akan membuat Abang Po semakin semakin paham apa arti akan tentang budaya. Nah, di sini Kak Dea umurnya 18 tahun ya? Iya. Oh, luar biasa. Mahasiswa ini umurnya 18 tahun, tinggalnya di Jatimulya. Oke. Ini salah satu contoh kalangan milenial yang paham tentang budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.